teman main, dalam mengendarai motor matic penting banget loh untuk kita kasih perhatian lebih pada sistem pengeremannya. Dalam episode kali ini kita akan membahas upgrade sistem pengereman pada motor matic. Seperti apa bahasannya? Akan kita kupas tuntas di Main ke Bengkel. Sini Amel buka masker karena Amel udah melewati serangkaian prokes dan sebagainya. Jadi teman-teman, Amel sekarang lagi ada di bengkel daerah Cibinong namanya Ray Speed Shop. Dan Amel di sini akan mengoras informasi sedalam-dalamnya buat teman-teman para pecinta motor matic nih. Langsung dari ahlinya-ahli. Jadi buat teman-teman kayaknya Amel yakin nih sebagian motor matic kalian tuh pasti udah di-upgrade bagian mesinnya ya, performanya. Tapi jangan lupa buat upgrade di bagian sistem pengeremannya karena itu penting banget. Di sini Amel mau ngebahas gimana sih cara mengoptimalkan dan mengupgrade sistem pengereman motor kalian. Langsung aja kita ke dalam. Ya teman-teman, sekarang Amel udah ada di dalam dan langsung ketemu sama Mas Ray Ratu Kore. Halo Mas Ray, Amel. Apa kabar Mas Ray? Baik. Sehat. Nah, Mas Ray ini sebagai owner di Ray Speed Shop Cibinong ini ya Mas Ray ya? Boleh say hey sama teman-teman main nih Mas Ray. Halo teman-teman main, tetap semangat dan gaspol terus. Gaspol terus. Oke, Mas Ray di sini Amel mau ajak teman-teman main buat ngebahas sistem pengereman nih, upgrade sistem pengereman di motor matic. Iya. Jadi pasti teman-teman kan udah pada upgrade motornya juga tuh. Betul. Biar nggak lupa nih Mas Ray sistem pengereman. Karena penting banget ya Mas Ray. Betul. Nanti kita akan jelasin lebih detail. Nanti kita juga akan jalan ke workshopnya. Nanti kita akan jelasin mulai dari disc brake, kaliper, selang rem, master rem. Nanti kita akan jelasin detail. Secara detail. Jadi boleh langsung ke workshopnya aja kita. Boleh dong. Oke, ayo. siap teman-teman main. Ya teman-teman, sekarang Amel udah ada di workshopnya RSS nih, Ray Speed Shop. Mas Ray, Amel mau nanya-nanya tentang sistem pengereman nih, karena Amel yakin banyak teman-teman di rumah nih para pecinta motor matic, itu mereka tuh doyan kebut. Jadi motornya performanya tuh udah di-upgrade semua. Cuman takutnya sistem pengeremannya banyak yang lupa nih, banyak yang ketinggalan. Ya padahal penting banget ya Mas Ray ya. Gimana sih Mas Ray, Amel mau tanya-tanya nih, apa sih sebenarnya yang harus jadi kita tujuan upgrade? dan fungsi pengereman itu, jadi kenapa kita harus upgrade setelah motor kita sudah di tune up atau di bore up? Alasannya karena pengereman itu tercipta untuk dengan basic motor, misalnya motor standar Aerox itu basic motornya itu powernya cuma sekitar 11 HP, 11 horsepower. Nah, sedangkan kita kalau sudah bore up atau sudah tuning, nah itu rata-rata kan peningkatan powernya itu bisa 5 horsepower sampai bisa 100%. Waduh. Jadi contohnya motor yang di belakang ini basicnya cuma 11 horsepower, sekarang sudah 23 horsepowernya. Nah, tujuan kenapa harus ganti selang rem? Tujuannya ya karena motornya tenaganya makin besar, otomatis kita harus imbangin dengan pengereman yang maksimal. Jadi kenapa harus upgrade pengereman? Karena biar maksimal juga ya? Maksimal. Kedua, motor bisa, pengereman itu bisa nahan tenaga motor yang lebih besar. Oh iya benar. Nah Mas Ray, untuk ganti sistem pengereman nih, upgrade itu biasanya kita mulai dari apa dulu sih yang kita ganti? Nah, untuk pengereman sendiri macam-macam. Jadi kita mulai dengan disc brake. Ya, disc brake. Kenapa kita harus ganti disc brake? Karena di ini disc brake-nya standar itu nggak floating. Kenapa kita sering sebutnya floating? Floating itu dia gerak. Jadi pada saat kita corner atau apa kondisi kalau disc brake floating, pada saat kita corner, kita ngerem, motor nggak langsung kunci, tapi ada makanya disebut floating itu. Jadi dia agak goyang ya sama goyang. yang tengahnya. Jadi motor nggak langsung tidurin. Jadi lebih ke balap sih sebenarnya. Jadi ini teknologi balap, mereka upgrade tuangin untuk motor-motor harian juga. Nah, tapi kalau untuk disc brake selain floating, ukuran mempengaruhi nggak? Nah, kalau ukuran sendiri untuk motor matic kita nggak merekomendasikan untuk pakai yang diameter lebih besar daripada standar, karena kita bicaranya
rim atau velgnya diameter 14. Kalau kita pakai lebih besar mungkin bisa saja. Tapi kalau untuk feel sebagai pembalap atau kita buat di track kurang safety ya Mas Rey? Kurang, karena kelewat pakem. Kenapa kelewat pakem? Karena motor matic itu bobot di depannya tidak terlalu berat dan tidak sama seperti motor bebek atau motor sport lainnya. Jadi nggak perlu disc brake besar-besar. Jadi cukup pakai ukuran standar dari pabrik aja. Iya, benar. Cuman kita ganti, kita upgrade pakai yang floating ya Mas Rey ya? Floating, benar. Cuman kalau kan Amel taunya nih kalau disc brake itu banyak macam-macam bentuknya nih. Itu bebas ya? Boleh nggak sih apa mempengaruhi? Kan yang banyak bolongan-bolongannya gitu. Kenapa harus banyak bolong atau balik lagi ke si penggunanya? Kenapa ya? Kalau saya sih merekomendasikan yang model seperti ini karena bolongannya banyak, otomatis pembuangan panasnya itu lebih cepat dibanding disc brake yang bolongannya sedikit. Itu ya. Siap. Dari disc brake kita biasanya ganti ke mana nih Mas Rey? Dari disc brake kita ganti ke kaliper. Nah untuk kaliper kan biasa ada piston-pistonnya nih. Nah ini kaliper standar Aerox itu satu piston. Nah kenapa saya pilih merek ini? Brembo ya? Brembo, dia sudah 2 piston. Karena performa motornya sudah meningkat, akhirnya saya pilih kalipernya yang sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya pakai yang melebihi, misalnya yang 4 piston atau apa, menurut saya sebagai pembalap dan saya sudah coba juga motor ini di track, saya rasa kelewat pakem. Jadi karena nanti ngunci ya Mas? Ya, jadi feelingnya itu pada saat kita balapan atau track latihan, feelingnya kelewat pakem, airnya juga kurang maksimal lah menurut saya. Tapi kalau Amel tetap pakai yang 1 piston, cuman ganti merek yang lebih bagus mungkin? Juga nggak sih sebenarnya bisa aja. Kenapa saya pilih ganti ini? Jadi semua punya banyak pilihan. Bisa saja kita pakai dengan yang standar. Kenapa saya ganti yang 2 piston ini? Karena kalau merek ini dia tersedia kampasnya yang racing. Jadi yang untuk ibaratnya buat kita balapan long lap atau buat kompetisi. Jadi ada banyak macam pilihan kalau untuk yang kaliper ini. Berarti kampasnya juga mempengaruhi. Kampasnya sangat mempengaruhi. Jadi misalnya kita pakai yang standar juga nggak masalah, asal grade kampasnya harus yang bagus ya, memang khusus untuk racing. Jadi kalau kita pakai kampas standar tidak merekomendasikan, karena standar itu ya itu tadi saya bilang, dia cuma bisa menahan ibarat bobot dengan motor cuma 11 horsepower. Sekarang kan motor sudah lebih. Kalau pengereman kita nggak upgrade semua, misalnya disc brake sudah bagus, kaliper sudah bagus, kampas nggak bagus ya sama aja. Oh, Mel pikir kampas ya udah ngikutin dari aslinya ini aja. Ternyata kita harus upgrade juga ya. Macam-macam pilihan. Ada yang daily, itu yang buat harian, yang kedua ada racing. Nah racing itu ada 3 pilihan. Ada yang dry, ada yang buat kering, terus buat endurance, dan yang ketiganya untuk buat road race. Oh, jadi beda-beda ya untuk yang harian. Jangan dipakai buat kebut ya Mas Rey ya? Sebenarnya sih bisa juga kita pakai yang harian untuk dibalap, tapi kan balik lagi ke harga. Karena kampas racing itu harganya biasanya lebih 2-3 kali lebih mahal daripada original. Nah itu untuk kaliper dan kampas remnya. Nah selanjutnya biasanya dari kaliper itu kita upgrade ke selang rem kan sih? Selang rem ya? Nah, untuk selang rem ini kan banyak banget nih Mas Rey, merek-mereknya aftermarket, terus lokal, banyak itu beda-bedanya gimana sih Mas Rey? Nah kalau untuk selang rem sendiri kita bicara fungsi, ya kenapa kita harus upgrade? Balik lagi sama seperti yang tadi, karena selang standar itu cuma berupa rubber atau karet. Jadi kenapa kita harus ganti? Karena power motor udah besar. Kalau selangnya kita nggak ganti yang ada lapisan stainless seperti ini, kalau di saat panas itu biasa terjadi masalah pas kita ngerem, bocor si karetnya mengembang, akhirnya tekanan ke kalipernya itu kurang maksimal. Kenapa harus ganti selang rem? Ya itu salah satu alasan.
Kalau selang rem itu di luaran itu ada macam-macam nggak sih? Macam. Setahu Amel ada yang kayak apa sih, kawat gitu nggak sih Mas Rey? Iya, jadi Kalau kita harus pilih yang kayak gimana kalau emang udah di-upgrade nih performa mesin? jadi kita harus pilih yang memang jadi ada beberapa tipe yang di luaran. Selang rem ada yang buat harian, ada yang buat kompetisi. Tapi selalu saya merekomendasikan konsumen saya kalau milih selang rem, apalagi untuk pengereman, harus yang betul-betul kualitasnya bagus. Mungkin di luaran sana banyak selang rem itu mirip sebenarnya semua. Kita nggak bisa bedain mana bagus, mana murah kalau di kasat mata. Balik lagi, kita lebih ke brand. Jadi brand yang benar-benar sudah teruji di event balap lokal maupun sampai. Jadi ada harga, ada kualitas. Ada harga, ada rupa. Harga, ada rupa, oke. Lanjut, abis dari selang rem pasti naik ke atas nih. Iya. Ini ya Mas Rey, kalau masih dalam sistem pengereman nih, dari selang rem ini kan di dalamnya ada apa? Cairan rem? Minyak rem. Oh iya, minyak rem, nggak lupa. Minyak rem. Nah, minyak rem itu kan ada dot-dotnya. Iya. Itu kita harus ganti atau harus Kalau gimana cara sesuaiinnya minyak sih? rem sih pasti harus ganti karena misalnya standar itu cuma dot 3. Standar dot 3. Nah, kita kayak kondisi segini kita upgrade sampai yang dot 5. Dot 5 pun kita harus lihat lagi si minyak rem itu kuat sampai temperatur berapa. Karena kalau minyak rem sudah turun ke kaliper, kaliper kan panas. Kalau dia tidak tahan terhadap temperatur, seperti ibarat itu kita nuangin air di benda plat yang panas, jadi langsung habis. Jadi kenapa kita harus pilih minyak rem yang bagus, yang ibaratnya temperaturnya itu bisa kuat sampai di atas 350 sampai di atas 350. Iya. Tapi itu udah ada belum sih di kemasan minyak remnya itu? Rata-rata di semua kemasan minyak rem pasti ada itu, karena itu spesifikasi yang wajib kita tahu sebelum kita pergantian. Oke, jadi kira-kira di dot 5, dot 4, dot 5 masih oke kali ya Mas Rey? Dot 4 masih oke, tapi kita harus lihat ya itu, balik lagi kita butuh tahan sampai temperatur berapa sih. Mungkin teman-teman yang nonton juga pernah alamin motor panas, remnya ngempos atau remnya blong. Nah itu biasa problemnya, masalahnya ada di minyak rem. Minyak rem kalau nggak selang. Kalau nggak selang antara dua itu. Oke. Nah, tapi Amel juga masih bingung sih gimana Amel buat nentuinnya Amel cocok pakai minyak rem yang mana. Kadang Amel pribadi pun kayak asal aja gitu ngikut-ngikut orang. Nah, banyak orang di luar berpikir mungkin minyak rem ya sama, semua minyak rem sama. Tapi kalau seperti bengkel saya, kita bisa bedain mana kebutuhan daily, mana kebutuhan racing. Dan rata-rata konsumen semua kita akan jelasin kenapa harus pakai minyak rem ini, tujuannya apa? Oh, saya buat touring. Nah, kalau buat touring atau buat balap, kita merekomendasiin pakai minyak rem yang dot 5 yang buat temperaturnya di atas 350 Celcius. Oke. Satu lagi nih Mas Rey, masih tentang minyak rem. Jadi kadang kita itu minyak rem suka habis. Sebenarnya nggak nyampe habis banget Mas Rey. Itu baiknya kita kuras sampai habis atau kita tambahin sih? Tambahin minyak rem lagi. Jadi kalau paling bagus sih kita kuras. Kuras lagi ya? Jadi sambil kita bongkar, jadi maintenance brake. Nah itu di bagian piston kaliper itu sering ada debu. Kenapa rem suka terjadi masalah atau minyak rem kurang? Nah minyak rem kurang itu karena ya itu kalipernya panas, kotor, akhirnya buang panasnya nggak maksimal. Jadi kenapa kita harus bersihin? Jadi saran saya kita kuras ganti minyak rem baru. Oke, jadi mendingan dikuras teman-teman daripada kurang ditambahin ya Mas Rey. Kurang ditambahin kan kurang bagus. Jadi kondisinya minyak remnya jadi kotor. Kita cuma nambahin. Jadi percuma. Jadinya ya kotor-kotor juga. Karena sebenarnya harus ngebuang kotorannya itu ya Mas Rey ya. Iya. Oke, siap. Lanjut lagi kita Mas Rey naik ke atas nih. Ada handle rem sama master rem. Itu kita harus satu set nggak sih gantinya? Nah, kalau untuk bicara handle sendiri, sebenarnya kenapa kayak ini kondisi di gambar masih standar? Karena kan balik lagi ke penggunanya. Jadi kenapa saya masih milih standar? Karena menurut saya
ada beberapa selera orang yang pengennya pakem tapi nggak terlalu pakem banget. Nah ini pakai standar tapi handle-nya bisa di-adjuster, jadi bisa di setel jauh dekatnya. Nah kalau standar ini diameter masternya, makanya sering orang sebut RCS ya, bukan? Master radial 14, 16. Nah itu sebenarnya sizing di dalam si master ini. Yang pistonnya itu bukan sih? Jadi ada master rem namanya. Jadi dia ada size-nya kecil. Kalau standar ini sekitar 10 apa 12. Tapi kalau kita mau upgrade? Kalau mau upgrade lebih bagus. Lebih bagus. Jadi ibarat kata kalau piston besar, jadi dorongannya lebih besar. Akhirnya remnya pasti lebih pakem. Nah, ini RCS itu apa sih, Mas Rey? Nah, RCS itu macam-macam. Itu diameter piston dalamnya. Oh, yang tadi itu. Ya. Oke. Kalau ini kenapa kita masih pakai standar? Karena menurut saya dengan kondisi motor matic, ya balik lagi kita nyeting rem harus lihat kondisi juga. Nggak bisa kita asal upgrade, asal ganti. Kenapa saya pilih nggak terlalu pakem? Ya itu seperti tadi saya bilang, depan itu bobotnya nggak begitu banyak. Kadang-kadang kalau rem terlalu pakem, kita kondisinya. Jadi di motor itu ada namanya transfer weight. Transfer weight. Jadi pada saat kita ngerem itu bobot semua pindah dari belakang pindah ke depan. Nah itu karena depannya bebannya nggak, ibarat matic itu bebannya paling besar ada di tengah sampai belakang. Jadi kalau beda sama motor bebek dan sport yang balance. Makanya rem depan kita nggak mau terlalu pakem. Kita punya alasan. Alasannya ya karena depannya bobotnya agak ringan. Kalau kita terlalu pakem, pada saat dorongannya terlalu besar dari belakang, perpindahan transfer berat, itu dari belakangnya ngedorong, akhirnya bisa orang sering sebut low side. Nah, makanya kan kita sebenarnya kalau ngomong motor tuh banyak, karena dari rem punya kesatuan sama shock. Iya shock betul. juga. Jadi kalau rem bagus, shock nggak support juga, ya sama. Jadi sebenarnya yang lain tuh berkesinambungan antara yang satu sama lain. Jadi motor itu berkesinambungan dari posisi stang, posisi rem, posisi handle, apa segala macam itu jadi kesatuan. Jadi sekali kita rubah satu harus semua. Jadi sebenarnya teman-teman nggak boleh ngasal juga ya Mas Raya. Nggak boleh ngasal. Asal aja mereka memakai brand ini variasi ini, tapi nggak dipikirin banyak yang seperti itu. Jadi udah pakai misalnya master remnya bagus, Brembo, segala macam, tapi minyak remnya nggak dipikirin, yang harus yang bagus. Jadi percuma sebenarnya. Nggak fungsi juga sebenarnya Mas Raya. Oke teman-teman, ada lagi nggak sih Mas Raya buat masukan buat teman main semua nih di sistem pengereman ini, kira-kira yang emang harus buat teman-teman biasakan baca sebelum membeli. Jadi setiap master rem, kaliper pasti di dalam boxnya itu punya spesifikasinya. Jadi kalau kita ikut rule by rule, saya yakin kinerja remnya akan maksimal. Maksimal ya. Ya. Oke, ya benar harus dibaca, biasanya nggak dibaca. Dan cara satu lagi, cara nguras minyak rem atau apa, kita ada alat namanya alat bleeding brake. Jadi betul-betul sampai kondisi di dalam master, selang, kaliper itu tidak ada angin. Kosong. Jadi kalau sampai ada angin kan otomatis tuh kadang-kadang ngeremnya agak ngempos. Terus kalau panas itu jadi bermasalah karena ada ruang udara di dalam sini. Nah, kenapa kita harus bleeding, pakai selang, pakai vakum? Ya itu buat ngeluarin angin. Jadi benar-benar murni minyak yang ada di dalam selang maupun kaliper. Jadi nggak ada udara palsu lah ibaratnya. Iya benar. Bahasa orang-orang itu udara palsu. Oke siap. Yaudah. Thank you banget nih buat teman-teman, kalau misalnya mau nanya seputar motor matic bisa banget ke Mas Rey, boleh nggak sih? Boleh. Ada IG-nya apa Mas? Ada IG-nya Rey Ratu Kore ya, 222. Kalau nggak bisa DM juga di IG Rey Speed Shop, Rey Racing Speed Shop. Nah itu teman-teman boleh di follow sama DM nanti akan dijawab kalau pertanyaan kalian. Oke, Mas Rey thank you banget nih. Makasih waktunya.
Gaspol terus. Iya, gaspol terus. Thank you teman-teman. Bye-bye.